Assalamualaikum Pak Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sulis. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Sesuai janji kita kemarin ya Pak ya, saya mendapatkan tugas dari guru penggerak terkait untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Boleh ya Pak ya? Boleh, Bu. Baik, terima kasih Pak. Bisa diperkenalkan dulu secara singkat tentang Pak Sulis. Baik, Bu. Perkenalan, Bu, nama saya adalah Sulistiono SPTSD, Bu. Saya sebagai kepala sekolah di SD 4. Terima kasih Pak Sulis. Saya ingin menanyakan Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi permasalahan itu termasuk kategori dilema etika atau termasuk kategori rujukan moral? Dilema etika dan rujukan moral ya, Bu. Ya. Baik, Bu. Dilema etika itu adalah kasus di mana kita dihadapkan kepada yang satu benar, kemudian yang satu lagi benar. Seperti itu. Sedangkan untuk rujukan moral itu adalah sebuah kasus di mana kita dihadapkan kepada yang dalam pilihan di mana yang satunya benar, kemudian yang satunya bernilai salah. Baik Pak Sulis, untuk pertanyaan kedua Pak, bagaimana cara Pak Sulis untuk memutuskan sebuah permasalahan ketika permasalahan itu sama-sama benar? Bagaimana cara memutuskannya Pak? Jadi untuk memutuskan masalah tersebut, langkah pertamanya yaitu adalah untuk mengidentifikasi kasus tersebut. Kemudian setelah diidentifikasi apakah itu termasuk dalam permasalahan etika ataukah moral, itu kemudian lanjutnya kita mencari solusi, kemudian kita pilih yang terbaik untuk menyelesaikannya. Kalau boleh saya rangkum ya Pak, jadi untuk pengambilan sebuah keputusan tersebut Bapak melakukan identifikasi, kemudian mencari solusi, kemudian dari berbagai solusi tadi dipilih yang solusi paling terbaik, seperti itu ya Pak? Betul. Yang terbaik dari kasus bagi kasus tersebut dan juga terbaik bagi lembaga Bapak, itu ya Pak ya. Nah, selama ini Pak, langkah-langkah seperti apa yang mungkin ada prosedur seperti apa yang Bapak gunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus ini? Untuk langkah-langkah ya, jika terjadi suatu permasalahan ya Bu ya, itu yang pertama itu kita mencari penyebab permasalahan itu apa saja. Apakah penyebabnya itu dari satu kasus atau berhubungan dengan kasus-kasus lain. Dan kemudian setelah dari beberapa identifikasi itu, kita mengajak teman-teman guru khususnya itu untuk berdiskusi. Karena saya sebagai kepala sekolah kan yang mempunyai kesadaran kalau apa yang saya putuskan sendiri itu belum tentu baik untuk semuanya ya. Kemudian oleh sebab itu saya selaku kepala sekolah mengajak teman-teman guru itu untuk mencarikan solusi terbaik untuk menghadapi suatu masalah di dalam sekolah. Baik Pak, jadi ketika ada kasus, prosedur yang Bapak lakukan adalah mencari penyebab dari permasalahan, Ya, kemudian berdiskusi dan berkolaborasi dengan anggota Dewan Guru ya Pak untuk menyelesaikan kasus ya Pak ya. Nah, dari cara-cara tersebut Pak, adakah cara yang paling efektif yang mungkin menurut Bapak itu bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus? Ya. Yang paling efektif yaitu kita mengajak diskusi bermusyawarah dari yang siapa-siapa yang memiliki kasus, bisa itu kasusnya dari siswa atau mungkin kasus dari yang dihadapi oleh tenaga pendidikan itu Bapak Ibu atau mungkin penjaga sekolah Bu ya. Dan kemudian siapa yang memiliki kasus tersebut kita panggil Bu, kita ajak diskusi bermusyawarah untuk mencari faktor apa yang jadi penyebabnya ya. Nah, karena mengapa saya berbuat seperti itu, alasannya itu apa hingga mereka laksanakan kasus tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui alasan-alasan tersebut atau penyebabnya, kita mencari beberapa alternatif pemecahan masalah. Alternatif untuk mengatasi masalah yang tidak merugikan kedua belah pihak atau dapat
mungkin malah menguntungkan dari kedua belah pihak. Jadi dalam menyelesaikan masalah yang Bapak anggap efektif adalah bermusyawarah dengan yang mempunyai kasus tersebut ya Pak, kemudian mengidentifikasi apakah kasus itu antara murid dan murid atau mungkin dari tenaga kependidikan, kemudian mencarikan solusi yang paling menguntungkan untuk kedua belah pihak, begitu ya Pak ya? Oke Pak, hal apa saja Pak yang selama ini mungkin Pak Sulis pernah mengalami sebuah tantangan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan? Tantangan ya, pengalaman betul ya. Iya. Ini di sini saya punya pengalaman Bu. Jadi di SD saya sebelumnya Bu, SDN Janjang itu ada gini ceritanya itu di sana itu kebutuhan gurunya kurang Bu. Guru kelas kan harusnya 6 tambah guru agama dan guru SIUK. Nah di SD itu ternyata untuk guru kelas ternyata kurang. Itu di situ sendiri memiliki jumlah guru kelas itu cuma 5. Nah kemudian kan harusnya kurang 1 untuk melengkapi ya. Kemudian kami berdiskusi dengan Bapak Ibu guru, alangkah baiknya untuk mencari pengabdian dari mungkin lulusan yang sudah mendapat ijazah. Seperti itu mungkin kemudian setelah berjalannya waktu ternyata ada 2 orang guru, calon guru lah, itu mempunyai ijazah S1, dua-duanya punya ijazah S1, tapi ada 1 itu lebih bagus lagi karena sudah memiliki sertifikat pendidik Bu. Kemudian kami berdiskusi dengan Bapak Ibu guru, jangan lupa juga berdiskusi dengan Bapak pengawas sekolah kami. Kemudian setelah berdiskusi tersebut kami memutuskan bahwa akan menerima dari calon guru tersebut yang memiliki sertifikat pendidik. Jadi seperti itu. Yang terkualifikasi ya Pak ya. Karena walaupun memilih yang satunya kan juga tidak salah, tapi satunya juga tidak salah, tapi yang satunya kan lebih baik kan sudah bersertifikat pendidik gitu. Baik Pak, dalam penyelesaian ini Pak, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah atau langsung diselesaikan pada saat ini juga? Untuk jadwal saya kira tidak ada Bu. Karena apa? Karena apabila terjadi suatu masalah itu alangkah baiknya segera kita selesaikan. Jadi kami otomatis tidak membuat jadwal karena apabila kami mendapatkan atau menghadapi suatu permasalahan di sekolah kami, nah maka hari itu juga tidak bisa harus diselesaikan. Itu ya Pak ya, jadi langsung diselesaikan Ya. pada saat itu juga. Karena begini Bu, untuk suatu permasalahan itu apabila diselesaikan dengan lebih cepat itu makin baik menurut saya Bu. Pak. Kemudian Pak, selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema? Yang membantu saya menyelesaikan permasalahan khususnya di sekolah itu ya berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru tentunya Bu ya. Mungkin bisa juga dengan siswa atau mungkin dengan orang tua siswa. Apabila kasusnya berhubungan dengan siswa ya kita kolaborasinya dengan Bapak Ibu guru dan juga siswa tersebut. Apabila mungkin kasusnya terlalu genting ya, itu bisa kita menghubungi dari orang tua siswa yang terjadi atau terkena masalah kasus itu. Jadi kita libatkan orang tua supaya penyelesaian lebih bagus. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang dapat diambil Pak? Pembelajarannya begini Bu, itu kita sebagai orang manusia Bu ya, itu pasti mempunyai masalah. Karena apa Bu? Yang kita inginkan itu pasti tidak akan sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata ya Bu ya. Jadi menurut saya ya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan menyadari bahwa semua orang punya salah dan sebaik-baiknya orang yang punya salah itu adalah yang mampu atau yang mau sadar untuk memperbaiki kesalahannya. Keren sekali, luar biasa sekali Pak Sulis. Jadi pembelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa setiap orang itu pasti
pasti punya salah ya Pak ya. Dan sebaik-baiknya manusia yang punya salah itu adalah manusia yang dapat memperbaiki kesalahannya. Gitu ya Pak ya. Jadi Bapak, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya telah menjadi narasumber saya hari ini. Semoga pengalaman dari Pak Sulis ini juga bermanfaat bagi saya, terutama bagi saya untuk mengembangkan diri saya. Selamat bertugas kembali Pak Sulis, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rate. Waalaikumsalam Bu Erla, selamat siang. Kok ada apa ini? Kok sampai di sini? Ada sesuatu ini pasti Bu Erla. Iya Bu Rate, maaf sebelumnya mengganggu waktu Bu Rate. Saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak terkait mewawancarai kepala sekolah. Ini Bu, terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Dan saya ingin mewawancari Bu Rate, apakah Bu Rate bersedia? Tentunya bersedia Bu Erla, silakan. Terima kasih Bu Rate. Jadi begini Bu Rate, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Ngelebur ya Bu, adakah masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah ini menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya tentunya? Jika boleh, Ibu ceritakan permasalahannya kepada saya dan juga cara penyelesaiannya. Ya Bu Erla, di sini tidak mungkin seseorang itu tidak punya masalah ya, apalagi kita di sekolah. Tentunya setiap hari lah kita itu ada saja permasalahan. Di sini sebenarnya ada sih banyak masalah yang menimbulkan dilema menurut saya. Di sekolah saya seperti yang terdekat kemarin tentang SK P3K Bu Erla. Jadi begini ceritanya, saya mendapatkan guru TTT agama. Memang guru ini masih belajar, baru semester 4 ya Bu ya. Dia mau belajar di SD 1 Ngelebur. Untuk guru agama yang dahulu, dia sudah pensiun. Di situ sebelum saya menerima, saya pun selalu berkoordinasi dengan guru-guru. Apakah perlu dibutuhkan GTT ini di sekolah kita? Saya selalu seperti komunikasi dengan guru-guru semuanya. Nah, karena kesepakatan kita semua dari rekan-rekan sepakat untuk menerima GTT untuk di SDN 1 Ngelebur. Nah, setelah itu pada tanggal setelah dia itu sekitar berapa bulan ya Bu ya? 3 bulan atau apa? Pada tanggal 1 Mei 2024 ada dari ASN P3K yang masuk di SD kami Bu. Jadi di sini saya itu setelah mendapatkan guru P3K, saya merasakan dilema Bu Erla. Gimana ya Kak tidak dilema? Jadi apakah saya memberhentikan GTT ini atau dengan alasan karena mungkin dia masih kuliah, atau mungkin karena belum lulus dan masih kuliah, atau mempertahankan dengan alasan memberikan jam di luar pembelajaran seperti atau mungkin diberikan pembelajaran BTK seperti itu ya Bu Erla. Saya sempat bingung dilema itu. Lalu keputusan apa yang Ibu ambil pada saat itu? Saya bersama rekan guru meminta pertimbangan karena saya mengataskan yang lebih tinggi. Kalau atasan saya berarti korwil ya. Saya berkoordinasi meminta pertimbangan kepada korwil dan pengawas karena di sini adalah pembelajaran agama. Yang saya ajak komunikasi itu yang terutama oleh pengawas agama seperti itu. Jadi selanjutnya kami memutuskan tetap mempertahankan GTT kami tadi Bu. Jadi memberi tugas untuk mengaku di ekstra BTA. Namun karena dia belum lulus, dia belum mendapatkan seperti itu, begitu saja. Itu keputusan yang sangat solutif sekali ya yang Ibu pilih ya. Jadi begini Bu, dalam modul yang saya pelajari di modul 3.1 ini,
ada dua jenis dilema, yaitu kebenaran melawan kebenaran yaitu dilema etika, sedangkan bujukan moral yaitu kebenaran melawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bu Ratih, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang merupakan dilema etika atau mana yang merupakan bujukan moral? Ya, kalau untuk mengidentifikasi, saya melihat kasusnya seperti apa. Seperti itu yang saya lakukan. Yang pertama, saya lihat kasusnya. Jika kasus ini berhubungan dengan bujukan misalkan ranah hukum, berarti kan bujukan moral menurut saya. Jika tidak berhubungan dengan ranah hukum, berarti merupakan dilema etika. Nah, apalagi jika dampaknya itu memang benar di satu sisi dan benar di sisi lainnya, jadi itu sudah dipastikan dilema etika. Seperti itu Bu Erma. Berarti pada kasus ini dilema etika ya Bu ya yang Ibu sedang hadapi ya. Apakah Ibu akan mempertahankan GDT agama atau memberhentikannya? Di mana keduanya adalah keputusan yang benar, tidak melawan hukum, seperti itu ya Bu ya. Ya, Lalu Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama pada kasus-kasus yang dilema kepentingannya benar, sama-sama benar intinya Bu? Bagaimana Bu? kalau menurut saya, kalau ada kasus yang sama-sama benar seperti itu, saya akan lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang dijunjung tinggi. Saya harus memilih kebajikan yang harus dijunjung tinggi seperti itu Bu Erla. Karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti keadilan, seperti kemudian kejujuran, seperti kemanusiaan dan banyak sekali, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya seperti itu. Lalu adakah langkah-langkah atau mungkin strategi apa yang biasanya Bu Ratih lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini? Biasanya saya akan melalui 3 tahap, itu yang saya lakukan. Tahapan yang pertama itu biasanya saya akan mengkonfirmasi dulu kepada siapa yang berkepentingan, siapa yang mempunyai masalah. Itu yang saya lakukan. Yang kedua, saya selalu berdiskusi dengan rekan-rekan saya, juga korwil selaku atasan saya dan pengawas. Di sini kalau kasus saya akan lebih ke pengawas. Itu yang saya lakukan. Kemudian lalu yang ketiga, saya akan merefleksikannya. Bagaimana kalau saya berada di posisi dia? Nah, seperti itu. Hal seperti apa yang saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti apa? Saya akan seperti itu. Saya selalu seperti itu, merefleksikan diri saya. Terus ada tidak Bu hal-hal yang Bu Ratih anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema seperti ini? Apa ya? Kalau saya rasa semuanya akan efektif ya. Akan efektif jika kita komunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan. Seperti itu. Sehingga itu mereka tahu apa yang terjadi pada kita. Dan kita tahu apa yang terjadi kepada mereka. Seperti itu, Bu. Adakah yang menurut Bu Ratih merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Pada kasus ini, tentunya tantangannya itu hanya satu, keterbukaan. Di situ, keterbukaan dari salah satu pihak itu yang utama. Jadi kasus-kasus dilema membutuhkan keterbukaan dari semua pihak, seperti itu, dalam menyelesaikan masalah. Menurut saya seperti itu. Lalu Bu, apakah Ibu memiliki aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya gini Bu, apakah Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu juga atau memiliki jadwal penyelesaiannya? Ataukah memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Kalau jadwal saya tidak ada, Bu. Kalau jadwal saya tidak ada, tapi kalau prosedur jelas ada. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi pada Bu Erla, saya memerlukan diskusi terlebih dahulu. Tidak mungkin saya langsung memutuskan, itu tidak mungkin. Jadi saya diskusi dahulu bersama rekan-rekan guru saya,
kemudian berkonsultasi kepada Korwil dan pengawas agama. Nah, 2 langkah ini saya ambil untuk mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Seperti itu. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini dapat membantu Bu Ratih dalam mengambil sebuah keputusan, tentunya khususnya di kasus dilema yang kita ini? Ya tentu biasanya teman-teman, rekan-rekan dulu itu yang saya ajak berkonsultasi. Selain itu konsultasi saya dengan atasan saya selaku Korwil itu tadi sudah saya jelaskan setiap pengambilan keputusan yang penting terutama berhubungan dengan kepegawaian. Saya selalu melakukan itu karena kita tidak bisa hidup sendiri, selalu ada komunikasi diskusi itu yang sangat Sekali. Pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Bu Ratih sendiri dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema? ya. Intinya di sini bagaimana kita selalu membangun jaringan komunikasi yang baik itu yang pertama. Dengan banyak pihak tentunya. Jadi kita membangun rasa empati kepada orang yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian kerjasama dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid itu akan terwujud. Begitu Bu Erna menurut saya. Luar biasa sekali Bu Ratih. Terima kasih Bu Ratih atas waktu dan kesediaannya menjadi narasumber saya di Budas ini. Saya mendapatkan ilmu dan pengalaman yang banyak juga dari Bu Ratih. Semoga saya bisa mencontoh menjadi seperti pribadi Bu Ratih yang sangat tadi untuk pendidikan tentunya yang punya luar biasa sekali. Apa namanya kemampuannya Bu Ratih. Tidak benar. Sekali lagi terima kasih. Semoga menjadi pemimpin masa depan dan menjadi contoh untuk semua. Amin Bu Ratih. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.